baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya ya? Kita sudah lama tidak berjumpa kembali, dan saat ini kita bersyukur kembali kita berjumpa, memuji Tuhan walaupun lewat online. Tapi tidak apa-apa, kita bersyukur kebaikan Tuhan tak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke, sebab itu kita akan mempersiapkan diri kita. Namun kakak undang sebentuk saat teduh sejenak dan kita berdoa. Ayo kita lipat tangan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami boleh berkumpul bersama, menyiapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami, tolong kami supaya kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dan kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kakak ajak semua kita bernyanyi dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Yang mulia
adik, teman-teman semua. Tadi kita sudah bernyanyi bahwa kasih Tuhan begitu besar ya. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan, amin. Nah, saat ini kita akan melompat, memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita katakan, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang pasti hanya di dalam Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus menolak ya. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan, bertepuk tangan, berani tampil beda. Sekarang silakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu.
Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Ben berharap teman-teman semua di dalam keadaan yang sehat, bugar, dan bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah berhenti memberikan kasih dan setia-Mu kepada kami. Bahkan waktu demi waktu Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati kehidupan, menikmati hari-hari kami, bahkan menikmati firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Maka pagi ini kami datang ke hadapan Tuhan untuk menemukan firman Tuhan, bertemu dengan Engkau secara pribadi dalam firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada setiap kami, teduhkan hati kami, teduhkan pikiran kami, fokuskan hati kami, supaya kami bisa merenungkan, mengerti, memahami, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkuasalah Engkau atas firman-Mu, dan berkuasalah Engkau atas tempat di mana kami berada saat ini. Ini doa dan syukur kami naikkan kepadamu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita di rumah kita masing-masing, dari 1 Tawarik pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kak Ben akan membacakan bagi kita semua. Teman-teman silahkan memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Di bawah perikop, keturunan Yehuda dari cabang lain. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita teman-teman. Yang berbahaya adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini dari satu tokoh yang bernama Yabes. Siapa itu Yabes? Yabes adalah keturunan daripada Yehuda. Dia adalah pria terhormat di dalam konteks keturunan yang ada. Sekumpulan dengan dia di anggota keluarganya, dia menjadi kepala keluarga yang baik. Namun kita memperhatikan di dalam bagian ini, ternyata nama Yabes itu adalah nama yang mencerminkan siapa dirinya yang diberikan oleh orang tuanya pada waktu itu. Yabes itu sendiri disebutkan bahwa dia adalah kesakitan. Oleh karena ibunya ketika dia mengandung Yabes mengalami sakit yang sedemikian. Kita tahu sih kalau orang yang bersalin, yang mau melahirkan itu sangat sakit. Jelas sekali di dalam Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam itu memiliki masalah dalam mencari nafkah, dan Hawa itu memiliki sakit yang bersalin. Itu sudah dinubuatkan, sudah difirmankan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga itu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan itu terjadi. Namun nampaknya di dalam konteks bagian Yabes ini, ibunya mengalami sakit yang tidak biasa. Oleh karena dituliskan dia mengalami sakit yang mungkin lebih sakit daripada biasanya. Dan dia menuliskan bahwa Yabes itu adalah di dalam teks kita dikatakan, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Dan kesakitan itu bukan kesakitan yang biasa. Jadi nama itu kemudian dilekatkan di dalam Yabes bahwa dia adalah orang yang pernah membuat ibunya sangat sakit di dalam bersalin.
kita tidak menemukan banyak hal terkait dengan Yabes. Namun kita memperhatikan bahwa Yabes ini adalah tokoh yang kemudian mencerminkan satu keadaan, satu sikap, satu karakter yang baik. Meskipun namanya itu adalah aku kesakitan, namun dia tidak serta-merta tunduk kepada nama itu dan membiarkan nama itu menggerogoti dia, sehingga dia tidak berkembang, dia tidak maju ke depan menjadi orang yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat karakter apa sebenarnya yang dimiliki oleh Yabes ini, yang bisa kita pelajari menjadi satu pembelajaran penting di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan melihat bahwa Yabes ini ketika dia sudah dilahirkan, dari pasalnya yang keempat ayat yang ke-9 itu, kemudian berhenti dia dan masuk kepada ayatnya yang ke-10. Yabes itu berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, nama Yabes yang tadi itu adalah aku telah melahirkan dia dengan kesakitan yang diberikan oleh ibunya, tidak membuat dia berhenti, namun dia maju bahwa dia ingin sekali berseru kepada Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa Yabes itu tidak mau ditundukkan kepada namanya, namun dia mencari jalan keluar yang tentu itu didapatkan di dalam Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bahwa sebenarnya di dalam doa Yabes ini, dia tidak sedang menunjukkan kearogansian, kesombongan, keinginan dia untuk mencapai sesuatu sehingga dia kemudian dikenal orang, dia kemudian dihormati orang. Tidak. Karakter doa yang kita lihat pada hari ini sebenarnya menunjukkan kerendahan hati daripada Yabes itu sendiri. Dia menunjukkan kesadaran diri dengan berseru kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau seseorang berseru kepada sesuatu, itu menunjukkan bahwa dia sedang memerlukan pertolongan, dia membutuhkan bantuan daripada orang lain terhadap dirinya. Enggak ada orang yang berseru-seru tanpa ada sesuatu yang penting di dalam hidupnya. Artinya Yabes ini tahu dan sadar dia memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan orang di luar dirinya. Itu menunjukkan satu bentuk daripada kerendah hatian daripada Yabes. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh melihat karakter daripada kerendahan hati yang dimiliki oleh Yabes, kita akan memperhatikan dulu apa sebenarnya itu rendah hati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rendah hati itu adalah kualitas yang merupakan bukti bahwa keakuan diri kita, keegoan diri kita, itu kita matikan, kita tundukkan, dan itu kemudian tidak muncul untuk menunjukkan diri kita. Jadi kerendahan itu adalah satu sikap, satu karakter yang kemudian menunjukkan bahwa kita telah mematikan keegoisan kita sendiri. Nah, dia kemudian adalah satu posisi yang cerdas di dalam menempatkan dirinya itu siapa. Jadi kerendahan hati itu adalah satu sikap juga di mana dia bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yabes ini punya kesempatan untuk tidak merendahkan diri, tidak merendahkan hati, namun dia rendah diri, artinya dia minder. Oleh karena dia adalah anak yang seolah-olah dinubuatkan bahwa dia akan mengalami penderitaan, mengalami kesakitan terus menerus. Namun dia tidak berhenti di situ, seperti yang saya katakan di awal tadi. Dia maju dan kemudian dia bergerak untuk mencari kebenaran daripada Allah itu sendiri. Nah, kita akan melihat karakter daripada kerendahan hati melalui doa yang disampaikan oleh Yabes ini, teman-teman. Kita perhatikan di dalam konteks ayat kita, apa sebenarnya yang membuktikan bahwa Yabes ini sebenarnya memang sangat rendah hati. Yang pertama kita lihat doa Yabes. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Nah, sekilas kita melihat bahwa Yabes ini nampaknya sedang menginginkan satu tempat, satu situasi, satu keadaan yang sangat banyak, sehingga dia mungkin mengalami kemegahan yang luar biasa. Dia meminta berkat kepada Tuhan dengan berlimpah-limpah, artinya dia sangat banyak. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sebenarnya konteks teks ini bermaksudkan, bertujuan mengatakan seperti ini. Yabes berseru kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku. Nah, teman-teman, bangsa Yahudi di dalam kehidupan mereka selalu diperhadapkan dengan dua hal yang mungkin akan terus-menerus diperhadapkan kepada mereka sebagai bentuk pilihan kemana mereka akan memilih, yaitu berkat dan kutuk. Kutuk itu adalah satu keadaan yang mungkin akan membuat mereka jauh daripada Tuhan. Sedangkan berkat itu sendiri yang diinginkan oleh, yang dirindukan oleh Yabes adalah bahwa berkat itu, kalau kita punya berkat, kalau orang Israel punya berkat, itu tandanya bahwa mereka memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Itu terjadi. Dan juga bahwa ketundukan akan perintah Allah itu akan terjadi. Jadi kalau seseorang dalam konteks perjanjian lama, bangsa Yahudi meminta berkat kepada Tuhan, itu tidak serta-merta berkat itu berupa uang, emas, harta. Tapi berkat itu lebih spesifik kepada pengenalan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Oleh karena berkat itu sendiri hanya bisa kita terima, hanya bisa diterima oleh bangsa Israel melalui Allah yang benar, Yahweh itu sendiri. Jadi permintaan Yabes sebenarnya di sini adalah ingin sekali berkat daripada Allah itu datang ke dalam dirinya secara berlimpah-limpah. Artinya pengenalan akan Allah yang sangat dirindukan itu harus dia miliki. Jadi dia meminta bukan harta, tapi pengenalan kepada Allah. Rekan-rekan yang dikasih Tuhan, teman-teman semua, Yabes sangat paham keberadaan dirinya, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Allah. Dia tidak bisa hidup di luar daripada Allah itu sendiri. Oleh karenanya dia kemudian berseru meminta berkat daripada Allah, supaya dia kemudian mengenal Allah. Ada korelasi, ada hubungan yang intim antara dia dengan Allah. Itulah yang kemudian yang diminta oleh Yabes sebenarnya. Dia tidak mau mengalami kutuk, mengalami satu situasi yang sangat jauh daripada Tuhan, tapi dia merindukan situasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Bukankah ini adalah satu sikap yang rendah hati, teman-teman yang dikasihi Tuhan? Ini bukan satu sikap tentang kesombongan, tapi dia mematikan keakuannya dengan berharap dia bisa mengenal Allah, bisa tunduk kepada perintah Allah. Artinya dia sadar bahwa ada Allah yang di atas dia, bukan dia di atas Allah, sehingga dia bisa memerintah, bisa meminta apa saja kepada Allah. Dia sedang menjadikan Allah di posisi yang tepat, yang benar, sebagaimana seharusnya Allah berada. Itu posisi yang benar yang diberikan oleh Yabes kepada Allah. Artinya dia sadar siapa Allah di dalam kehidupannya. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, yang sanggup menolong kehidupannya, bahkan memberikan dia berkat. Dan di atas semuanya itu adalah pengenalan dia kepada Allah yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lihat dari konteks bagian ini yang menunjukkan bahwa dia memiliki kerendahan hati adalah ayat yang ke-10 bagian selanjutnya itu dengan dikatakan, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, bagian kedua, Yabes itu meminta kepada Tuhan supaya dia memperluas daerahnya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Yabes ini kemungkinan besar oleh karena saudara-saudaranya, keluarganya itu tidak menjadi teladan, sehingga kemudian keluarga mereka dikucilkan oleh orang-orang di sekitar itu, bahkan oleh karena kemiskinan yang terjadi kepada mereka, sehingga mereka mengharuskan diri menjual harta warisan mereka kepada orang-orang lain. Jadi dia sebenarnya sedang
ingin keadaan bangsanya, keadaan sukunya itu kemudian mengalami pembaharuan, dan tempat-tempat yang kemudian menjadi milik mereka itu dipulihkan oleh Tuhan. Dia hanya meminta supaya kemudian bangsanya dipulihkan oleh Tuhan, sukunya dipulihkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, di mana konteks kerendahan hati? Dia tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, tapi tentang keluarganya, tentang di mana dia berada. Dia menyampaikan keluh kesah kepada Allah dengan meminta daerahnya kemudian dikembalikan kepada dia. Nah, teman-teman, itu bukti yang kedua. Yang ketiga tadi, dalam konteks yang sama, teks itu dia mengatakan, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yabes tahu bahwa masa depannya, kehidupannya, hari demi hari yang akan dia jalani itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kegelapan, penuh dengan kekaburan yang mungkin tidak bisa kita pandang, yang tidak bisa dia pandang dengan jelas. Yabes tahu bahwa dirinya terbatas melihat situasi ke depan yang akan terjadi. Itulah sebabnya dengan kerendahan hati dia berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan menyertai dia, memohon Tuhan melindungi dia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata perlindungan dan kata menyertai, itu menjadi satu kata yang sebenarnya sangat melegakan bagi kita. Seringkali kita mendengarkan lembaga-lembaga perlindungan. Contohnya saja lembaga perlindungan anak. Lembaga perlindungan anak ini muncul. Tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak yang mungkin mengalami pelecehan, mengalami diskriminasi, mengalami intimidasi dan sebagainya. Ketika perlindungan itu ada, kita akan memiliki rasa aman, rasa tenang yang terjadi oleh karena ada yang menjamin kita. Yabes meminta Allah menyertai dan melindungi dia. Itu sedang menunjukkan kepada kita bahwa Yabes sadar betul, Yabes mengerti betul keberadaan dirinya tentang situasi yang akan terjadi. Dia tidak tahu dan dia memohon satu-satunya sumber perlindungan yang mampu menyertai dia, yaitu Yahweh itu sendiri. Jadi Yabes ingin mengatakan, Tuhan, saya angkat tangan dan saya berserah, memohon Engkau melindungi saya di dalam kehidupan saya, sertai saya tiap hari. Yabes sadar bahwa dirinya sendiri tidak mampu menjamin hidupnya. Yang mampu menjamin hidupnya itu hanya Allah sendiri. Jadi rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, keadaan sulit yang mungkin akan menimpa Yabes, kesakitan yang mungkin akan dia hadapi, penderitaan yang mungkin akan dia temui di dalam hidupnya, lagi-lagi dia serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, menyertai dan menjauhkan dia dari hal-hal itu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, doa Yabes ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya Yabes sedang menunjukkan bahwa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia memiliki kerendahan hati yang sungguh dengan cara menunjukkan bahwa dia tidak mampu melakukan semuanya itu sendirian. Itulah sebabnya Allah memberikan doa itu dijawab oleh dirinya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati yang dimiliki Yabes ini kiranya menjadi teladan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita punya latar belakang yang sama seperti Yabes, tidak diterima keluarga, dikucilkan, dihina, diabaikan di sekolah, dianggap bodoh, dianggap goblok dan sebagainya, yang mungkin membawa kita kepada satu keadaan rendah diri. Wah, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya ini memang sudah begitu sejak dulunya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada Yabes. Kita mesti datang kepada Tuhan, menyampaikan keadaan kita kepada Tuhan,
Dan jangan berpaku kepada apa yang disampaikan oleh orang lain, tapi berpakulah kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang baik terhadap diri kita. Artinya Tuhan punya rencana yang mungkin tidak dipikirkan oleh orang lain, tapi Tuhan sudah punya rencana bagi hidup kita. Bahkan Tuhan menciptakan kita sedemikian baik, dikatakan oleh pemazmur. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, jangan terpaku kepada apa yang dikatakan oleh orang, tapi temui Tuhan dan sampaikan keadaan kita, permohonan kita, supaya Tuhan kemudian menolong kita. Yang kedua, teman-teman, Yabes meminta perlindungan daripada Tuhan. Oleh karena dia tidak tahu situasi ke depan seperti apa. Pun demikian bagi kita akhir-akhir ini. Virus corona yang masih terus terjadi mengharuskan kita mungkin untuk tidak sekolah, atau mungkin sekolah harus pakai masker, tidak pun harinya, hanya setengah hari mungkin. Ada banyak hal. Bagaimana dengan masa depan kita? Ke depan seperti apa? Cita-cita kita bagaimana? Ada banyak ketidakpastian yang mungkin akan kita hadapi. Tapi Yabes sadar dan dia meminta kepada Tuhan. Pun kiranya juga kita seperti itu. Dengan kerendahan hati kita memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, supaya memberikan jaminan yang pasti kepada kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, semua manusia di dunia ini mengalami penderitaan yang sama seperti yang kita alami saat ini. Tidak ada satupun tempat mungkin yang tidak mengalami penderitaan. Tapi satu yang pasti, yang membedakan kita dengan yang lain, bahwa jaminan, penyertaan dan perlindungan daripada Allah itu ada di atas kita. Itulah isi doa yang sangat memberkati kita, yang boleh kita pahami pada hari ini. Kerendahan hati adalah kunci untuk kita bisa maju bertemu dengan Tuhan. Kerendahan hati menolong kita menyadari bahwa kita tidak mampu dan kita datang kepada Tuhan. Maka sekali lagi, karakter kerendahan hati itu adalah satu kualitas yang membuat kita, mendorong kita untuk mematikan keegoisan kita. Sehingga yang kita minta, yang kita harapkan bukan tentang apa saja yang kita mau, tapi tentang apa yang dibutuhkan oleh Tuhan, oleh orang yang di sekitar kita, dan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita, dan menjadi ingat-ingatan di dalam kehidupan kita bahwa kerendahan hati itu adalah satu situasi, satu keadaan yang harus terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah telah menolong kami di dalam perenungan kami. Biarlah perenungan kami kali ini memberkati dan menolong kami supaya kami memiliki karakter kerendahan hati seperti yang telah dimiliki oleh Yabes, dan itu melekat erat menjadi satu keadaan yang permanen di dalam hidup kami juga. Terima kasih Bapa di surga, tolong dan mampukan kami, dan biarlah Roh Kudus terus mengerjakannya di dalam hidup kami. Ini doa dan syukur kami naikkan semuanya kepadamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita bersyukur. Amin. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita mohon pimpinan Tuhan, biarlah kita boleh melakukan dalam hidup kita, terutama dalam sepanjang satu minggu ini. Oleh sebab itu, kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita kumpulkan persembahan, dan kita memuji Tuhan, semua dicintainya. Tepuk tangan ya.
nama Tuhan kami bisa dalam kehidupan kami. Terima kasih, dan kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, menjadi persembahan yang membawa harum di hadapan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, khususnya dalam gereja kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga hidup kami dalam 1 minggu. Tuhan memberkati, menyertai orang tua kami dalam juga pekerjaan mereka, bahkan dalam sekolah kami. Tuhan memberkati juga tanya dengan bangsa kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.